Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di Teknopedia bersama saya, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita akan ngebahas satu bagian sejarah dari Apple, sang pabrikan iPhone, yang menarik karena melibatkan rival besarnya di dunia teknologi, yaitu Microsoft. Kalau kita lihat Apple sekarang, perusahaan berlambang buah apel tergigit ini bisa dibilang udah gede banget ya. Valuasinya mencapai triliunan dolar Amerika Serikat dan produknya pun banyak banget yang populer. Tapi nyatanya Apple nggak selalu sukses. Beberapa dekade lalu, Apple bahkan sempat nyaris bangkrut sebelum akhirnya diselamatkan oleh Microsoft. Seperti banyak perusahaan teknologi raksasa lainnya, Apple punya humble beginning alias permulaan yang sederhana. Pendirinya adalah duo Steve Jobs dan Steve Wozniak yang memulai usaha di garasi rumah Jobs di California. Nama Apple sengaja dipilih karena Jobs memang doyan makan buah itu. Kata Apple yang nggak berbau teknis juga muncul di urutan-urutan depan ya, di buku telepon, jadi nggak susah dicari. Logo buah apel sengaja dibuat tergigit supaya nggak salah dikira sebagai tomat atau cherry. Produk perdana perusahaan ini adalah komputer Apple One yang dijual pada 1976 dan ternyata laku keras. Jobs dan Wozniak kemudian melanjutkan di tahun berikutnya dengan merilis Apple II yang juga sukses. 4 tahun setelah didirikan pada 12 Desember 1980, Apple melantai di bursa saham Amerika Serikat dengan kode emiten AAPL. Apple segera melanjak dengan menelurkan model-model komputer lainnya, termasuk Macintosh yang legendaris. Macintosh awalnya tidak meraih sukses ya, malahan gara-gara ribut dengan CEO John Sculley soal permasalahan komputer ini, Steve Jobs akhirnya dipecat dari Apple pada 1985. Dia kemudian mendirikan perusahaan komputer baru bernama NeXT. Di tahun yang sama, Wozniak merasa frustrasi dengan keadaan di lingkup internal Apple dan memutuskan untuk hengkang. Apple pun kehilangan kedua pendirinya sekaligus. Seiring berjalannya waktu, posisi CEO Apple berganti ke tangan Michael Spindler pada 1993, kemudian Jill Amelio pada 1996. Dari saat Jobs hengkang hingga kepemimpinan Amelio, Apple banyak meluncurkan produk komputer dan berbagai gadget. Produk-produk Apple pada masa ini antara lain kamera Apple QuickTake, pemutar audio Apple Power CD, hingga konsol game Apple Bandai Pippin. Namun, aneka produk tersebut tak mampu mengubah peruntungan Apple yang terus menurun dari tahun ke tahun. Ujung-ujungnya, Apple mengembalikan Steve Jobs lewat akuisisi perusahaan komputer Next. Jobs menggantikan posisi Amelio sebagai CEO untuk membenahi kondisi Apple. Ketika itu, Apple tengah carut-marut. Jobs tahu bahwa dia harus mengambil tindakan dengan cepat, tapi nggak ada banyak pilihan. Kemudian Jobs melakukan sesuatu yang di kemudian waktu mengagetkan banyak orang. Dia menelepon Bill Gates, CEO Microsoft yang notabene rival berat Apple di dunia komputer. Posisi Microsoft ketika itu jauh di atas Apple ya. Microsoft adalah raksasa teknologi yang menguasai 92% pasaran OS PC, sementara Apple dengan market share yang jauh lebih kecil sedang di ujung kebangkrutan. Jobs sebelumnya sudah lama kenal dengan Bill Gates, tapi perusahaan mereka tetap bersaing keras. Yang mengejutkan, ketika Jobs menelepon dia untuk meminta bantuan, Bill Gates setuju untuk menolong Apple dengan menanam investasi senilai 150 juta dolar Amerika Serikat. Kata-kata Jobs yang diucapkan setelahnya diabadikan di cover majalah Time. Bill, terima kasih, ujar Jobs. Dunia sekarang jadi tempat yang lebih baik. Apple pun selamat. Bill Gates sendiri diduga punya tujuan lain dengan investasinya di Apple, yaitu menyelamatkan Microsoft dengan menyelamatkan Apple terlebih dahulu. Dengan menyelamatkan Apple, maka Microsoft konon katanya bisa terhindar dari tuduhan monopoli oleh regulator pasar. Deal investasi ini pun juga menguntungkan buat Microsoft, yang antara lain ikut memberikan lisensi Microsoft Office selama 5 tahun dan juga browser Internet Explorer untuk komputer Mac. Sekitar 10 tahun kemudian, ketika Jobs dan Gates duduk bersama di panggung sebuah acara, Jobs mengakui bahwa ketika itu Apple memang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Mau nggak mau, dia menyisihkan dulu mindset kompetitifnya dan meminta bantuan ke Gates. Sekarang ya Apple sudah berhasil bangkit dan bahkan menjadi lebih besar dari Microsoft. Tapi kalau dulu Bill Gates nggak turun tangan menyelamatkan perusahaan Steve Jobs, seorang teman sekaligus kompetitornya itu, mungkin kita nggak akan kenal sama iPhone, iPad, dan kawan-kawan. Oke, sekian dulu untuk Teknopedia kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Saya Oik Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.